Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syarif dengan NPM 21120111118. Saya akan menjawab dalam bentuk presentasi mengenai pertama, apakah Undang-Undang Perda Aceh dapat diperlakukan? Lalu, apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau disharmonisasi atau bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional? Kedua, bagaimana jika daerah lain yang bukan termasuk ke dalam daerah istimewa menerapkan perda syariah? Mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan Ibu dosen pengampu Martariananda SHMH. Berikut penjelasannya. Pertama, apakah Undang-Undang Perda Aceh dapat tetap diperlakukan? Lalu, apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau disharmonisasi atau bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional? Berikut penjelasannya. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Undang-undang tersebut menjadi dasar awal penerapan syariat Islam di Aceh setelah terkubur puluhan tahun. Dalam undang-undang ini ditegaskan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh atau kafah merupakan salah satu di antara 4 keistimewaan Aceh yang lain. Ini berarti keseluruhan dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan di Aceh akan mendapatkan pengaturan dari hukum syariat. Kedudukan Perda Syariah Provinsi Aceh atau kanun dalam sistem hukum Indonesia. Kanun Aceh dirancang dengan mempertimbangkan kerangka hukum nasional Indonesia dengan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, Aceh diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Kedua, pelaksanaan Aceh diawasi dan dikoordinasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan agar Kanun Aceh tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional Indonesia. Kanun Aceh didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang dianut secara umum di Indonesia. Prinsip-prinsip Islam yang dianut dalam Kanun Aceh cenderung tidak melanggar nilai-nilai dasar Pancasila dan konstitusi di Indonesia. Bisakah perda syariah dapat tetap diberlakukan? Pelaksanaan perda syariah di Provinsi Aceh tentu saja memiliki beberapa landasan yuridis. Di antaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan istimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan. Apakah perda syariah Provinsi Aceh disharmonisasi dengan undang-undang lain atau inkonstitusional bertentangan dengan konstitusi? Kedudukan perda syariah Provinsi Aceh atau Kanun berbeda dengan perda yang ada di Indonesia yang didasarkan pada beberapa dasar. Salah satunya berdasarkan pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi pertama, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kedudukan Perda Syariah Provinsi Aceh atau Kanun juga didukung dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam pasal tersebut jelas bahwa negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari adanya ketentuan UUD 1945 tersebut, Provinsi Aceh diberikan keistimewaan, salah satunya adalah dengan menjalankan aturan-aturan hukum berdasarkan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam melalui aturan formal yang ditentukan negara ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam. Bagaimana jika daerah lain yang bukan termasuk ke dalam daerah istimewa menerapkan perda syariah? Dalam hal ini, UUD 1945 telah menjamin masyarakat dalam kebebasan beragama dan beribadah serta melindungi hak asasi manusia. Sebagaimana dalam pasal 18E UUD 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan prinsip otonomi dan tata kelola yang baik. Dari hal tersebut, pada syariat bagi tiap provinsi yang memperlakukannya dianggap sebagai wujud kewenangan otonomi daerah
dalam mengukur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tempat. Dalam lambang negara Indonesia juga menekankan perlu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Perda Syariah tersebut bertujuan untuk menjaga moralitas, melindungi masyarakat dari perilaku melanggar hukum, dan menegakkan keadilan sosial dalam lingkungan setempat. Dan juga penerapan syariah ini dapat mencerminkan konsensus lokal yang mencakup mayoritas masyarakat setempat sebagai implementasi prinsip konsensus dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kanun Aceh sebagai peraturan hukum yang berlaku di Provinsi Aceh diimplementasikan secara cermat dan hati-hati untuk memastikan bahwa ketentuan yang terdapat di dalamnya tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia maupun prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi negara. Melalui proses implementasi yang teliti dalam menerapkan Kanun Aceh berupaya untuk menjaga konsistensi dengan sistem hukum nasional dan memastikan bahwa tidak ada konflik atau pertentangan yang timbul di antara keduanya. Pelaksanaan Perda Aceh di sejumlah daerah di Indonesia dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses legislasi dan penetapan perda tersebut telah memperhatikan ketentuan serta batasan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku sehingga tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Sekian presentasi saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.